Senin Sobat Ambiar. Hari ini kita ceria banget Ceria ya. banget, harus ceria dong mengawali pekan kita. Ya, tahu nggak nanti malam apa? Coba malam Selasa. Ulang. Bukan, ini adalah hari ulang tahun Islam. Tapi benar malam Selasa. Tahun baru Islam. Betul. Cuman kalau buat kameramen yang ada di sini, nanti malam ini mereka ini pada sibuk. Apa? Malam satu suro semuanya bakal cuci keris. Om Perlan tepuk tangan gini. Iya bener. Om Perlan cuci keris, macem punya keris aja. Ya. Karen Delano juga bakal cuci-cuci ya? Batik. Cuci rambut. Cuci batik kering. Ya. Tapi kalau yang ini cuci apa? Bintang tamunya. Yang ini mencuci masa lalu, Iya. ya kan? Ya udah masa lalu biarin aja, ya kan? Masa lalu itu nggak usah dicari tahu, tiba-tiba tahu sendiri datang dari orang lain. Tahu nggak ternyata mantan kamu baru menikah. Nah ini sama seperti bintang tamu kita yang pertama ya. Dia kaget ternyata. Dia aget. Kenapa? Kaget ternyata mantannya ini baru saja menikah lagi. Oh, ya nggak apa-apa Ya dong. nggak apa-apa, ikut bahagia. Dia nikah lagi, ya nggak apa-apa. Semoga bahagia dan selamanya, ya kan? Kemarin Anji baru saja menikah dan di pagi hari ini kita akan hadirkan seorang perempuan cantik di pagi-pagi ambiar. Ini dia Sheila Marcia. Iya. Selamat pagi. Good morning, Sheila Marcia, apa kabar? Welcome back. So ini dia selebriti yang comeback stronger ke dunia hiburan. Kita tuh seneng banget kalau melihat sosok Sheila Marcia tuh dengan segala macam perjuangannya bisa hadir kembali untuk bisa menghibur fansnya. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Kita Baik. bertiga mengucapkan terima kasih. Udah datang ke pagi-pagi ambiar, pagi-pagi loh ya. Kita mau kasih lihat sebuah tayangan, nanti Sheila boleh cerita sama kita kabarnya. Sheila Marcia ini kaget Anji menikah lagi, oke? Ya kaget tapi happy juga pasti ya. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Silakan sayang. Saya membuat seorang mantan kaget. Nggak Kenapa apa-apa, harus jadi tiba-tiba kaget? ada gambarnya lagi, ada beritanya. Terus habis itu ya udah, aku langsung message aja, aku bilang, tiba-tiba banget tuh kami. Jadi dia nggak ngabarin. Sesantai itu gitu, makanya kan di quote-quote kayak kaget apa gitu, ya memang kaget. Cuma ya sudah lah, it's his life kan, itu kan hidupnya It's his dia. choice juga, Iya, ya. dan selama dia happy mah, sok mah gitu. Ya apa urusannya juga sama aku Iya kan. bener ya, Betul, udah punya juga. hidup sendiri. Jadi kamu message dia? Ya aku message dia ya langsung lah gitu. Tiba-tiba banget loh gue gitu. Apa responnya Anji? Dia bilang sebenarnya nggak tiba-tiba, dia bilang gitu dan bla 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 gitu. Ya udah yang penting bahagia Manji kayak gitu. Iya. Dia kasih tahu alasannya nggak sih kenapa tertutup gitu Nah pernikahannya? itu kalau itu langsung ke dia deh kayaknya. Iya, Aku nggak bener sekepo itu juga sih sama Dia dia. tahu kabar pernikahan itu dari siapa? Misalkan apa dari media Sosmed. atau mungkin dari Aku udah dari Minda sih, Mindanya kayak yang Ila tahu nggak gitu. Lah kagak tahu gitu. Minda ini siapa? Minda tuh mantan istrinya Manji. Oh, Ila tahu nggak gitu. Terus iya Ila juga nggak tahu. Kan gue juga ya ampun anak. Mantan dan mantan saling berkomunikasi. Iya, sama kenapa kayak gitu ya? Nggak apa-apa, Ya aku bagus loh. silaturahmi. Minda tuh tetap jadi sosok buat Leticia. Jadi nggak bisa lepas karena Manji sama Minda sebelumnya juga sudah lama Nah kan. Mindanya itu diundang juga nggak? Atau dia dikasih tahu juga? Nggak tahu kalau itu tanya Mindanya langsung. Kamu nanya nggak kenapa nggak undang aku? Dia nggak bilang alasan kenapa nggak ngundang. Kalau dia ngundang aku sibuk maaf sih. Tapi kalau diundang bakal datang Tanya nggak? Manji, please. Kalau diundang bakal datang? Datang lah pastilah. Tapi pasti happy lah ya. Tapi emang kebetulan hari itu kita lagi ada kerjaan juga. Terus anehnya sempat ngajak dia lagi. Dia bilang ada acara malam ini. Oh ya udah gitu. Ada acara maksudnya mau ngajak Sempat kita? ngajak. Enggak, akunya sempet ngajak. Aku sama suamiku ngajak. Kayak kita lagi main nih di sini. Kan dia belum pernah lihat kita main. Kita kan DJ juga kan. Belum pernah lihat main, katanya mau lihat gitu. Ayolah gitu. Mungkin mau project bareng Oh atau jadi apa kan. kalian mau perform? Ya, dia ngajakin sih. Undang, ternyata pas hari itu juga lucu gak sih? Oh ngajakin dia nonton dong tapi please dia bilang gua dia mau ada perform nih acara. gitu.
jawaban dia adalah Ada acara. Bener sih. Benar. nggak Bilang ada. Acaranya sih. ternyata pernikahan gitu. Iya. emang pengennya diem-diem aja nggak mau ngasih tahu Iya, acaranya iya, iya. apa. But Jadi aku congratulations sama- Anji ya, kita Iya, seneng aku sama banget. suami juga akhirnya kayak, oh itu tuh ternyata gitu, Iya, gitu iya, doang. Santai Oke. kok. Sela, tapi gimana sih hubungan kamu sama... Istrinya yang sekarang kenal nggak? Belum. Oh, belum Oh, nggak kenal. kenal. Oke, so kalau sama Anji sendiri gimana? Kan kayaknya tadi tuh ketika nanya tentang pernikahannya, oh ya nggak bilang-bilang, kayaknya udah sesantai itu banget kalau sama Anji ya. Gimana sih sebenarnya hubungannya? Kalau aku sih sama dia sama suamiku santai banget ya, kayak as a friend, bener-bener as a friend gitu loh. Jadi ya kalaupun ada masalah juga aku tuh orangnya udah nggak mau kayak dulu lagi. Kalau dulu kan kayak aku pendem gitu. Kalau sekarang mah aku langsung ceplakin aja gitu kayak, Iya, bener, ini tuh kok buat ada kayak kesehatan gini sih bagus. selintingan gitu loh. Emang kenapa sih gitu? Langsung kayak gitu. Buat gitu. kesehatan bagus kan? Iya, bener. Iya, bener jangan Jadi dipendem-pendem. lebih sehat kan. Yang salahnya kalau kita tuh tipikal yang suka Mendem mendem. gitu. Giliran keluar, duar. Bener, itu aku dulu juga gitu. Akhirnya aku berubah deh gitu. Soalnya dar-dornya nggak lucu ya. Tapi Leticia tahu nggak papanya itu nikah? Ya akhirnya tahu. Akhirnya tahu setelah menikah atau sebelum papanya udah kasih? Setelah sih. Oke. So papanya nggak ngasih tahu sebelum? Ya itu aku juga nggak paham. Kalau itu aku kayaknya porsinya Manji deh yang buat jelasin ya. Karena pasti dia punya reason sendiri. Punya alasan sendiri untuk ya. explain. Jadi bukan ranahku untuk. So Leticia taunya dari kamu atau dari Anji langsung? Dari aku, teman-temannya juga, ya kan, pasti kan temannya juga pada, Tahu. itu kan lumayan viral kan, gitu. Sembunyi-sembunyi tapi kok teman-temannya tahu ya? Wait. Soalnya kan udah masuk berita kan, udah masuk berita, jadi udah sudah masuk tersebar jadi- duluan. Iya, Oh, dari jadi berita. Leticia tuh tahu papanya nikah bukan dari papanya langsung ya? Ya, tapi dari media. Aku sih belum pernah membicarakan sama Leticia kayak bener-bener face to face sih, tapi ya sama ini ya dia taunya dari aku sama Dan itu yang aku tahu. Responnya dia Responnya gimana dia setelah gimana? kamu kasih Dia tahu nanyain bahwa nggak? papanya nikah lagi? Kok papa nikah lagi gitu? Kok aku nggak dikasih tahu sama aku papa nggak dikasih tahu. Responnya nggak tahu, soalnya dari WhatsApp juga sih. Aku dari message gitu sama dia, terus jadi dia masih di Bali juga kan. Sebentar lagi dia datang, 3 hari lagi, yay. Terus Jadi di Bali ngapain? dia harus selesaiin sekolah Oke. Oh dia sekolah masih di Bali. Sama siapa tinggalnya? sama Oma. Oh sama Oma. Iya. So kalian pindah ke Jakarta dia masih stay di Tapi Bali? kita bolak-balik terus. Oh oke. All the time bolak-balik gitu. Karena akunya juga nggak bisa, akunya kangen, akunya bucin sama anak-anak. Jadi nggak bisa. Kamu kan yang melahirkan Leticia, so pasti kamu tahu lah walaupun itu responnya hanya lewat WhatsApp, tapi menurut kamu feeling seorang ibu tuh gimana respon? Dia udah dewasa, Leticia udah aku rasa bukan hakku untuk berbicara perasaannya dia. Karena aku bisa aja salah. Walaupun aku ibunya yang melahirkannya, aku bisa asumsi. Tapi tetap perasaan yang valid, yang real, itu hanya dia yang bisa ucapkan, bukan aku gitu. Berarti dia tuh anaknya nggak banyak ngeluh mungkin ya? Maksudnya nggak banyak curhat yang Dia curhat pada saatnya dia udah nggak kuat comfortable. Ya. biasanya. Kayak gitu. Jadi anaknya juga mendem juga. Oh. Gitu. Ibunya ya. Iya, jadi makanya kadang kalau sama dia tuh harus kayak pelan-pelan Lebih and bisa harus curhat. face to face. Nggak bisa kayak depan orang langsung ditembak gitu, nggak bisa, gitu. Dia nggak comfortable. Jadi harus benar-benar ke kamarnya, manjain dulu, peluk, kayak hey ayo. Baru dia mau cerita gitu. Iya. Sela, tapi halus, anaknya halus. halus ya. Cara kamu ngomong itu untuk menata kalimat untuk Leticia ngasih taunya tuh bahwa Papa nikah apa lagi. tuh nikah lagi tuh gimana cara kamu untuk bisa ngomongnya sama Nggak ada nata sih, maksudnya fakta is fakta gitu, dan dia memang harus tahu kan gitu, daripada dia tahu dari yang lain, walaupun dia ternyata akhirnya udah tahu pun gitu ya dia harus tahu gitu aja gitu. Tapi hubungan Leticia sendiri sama papahnya baik-baik saja. Maksudnya komunikasi. Masih sering komunikasi. sering Komunikasi ketemu. sih, komunikasi. Kalau Sering untuk ketemu. ketemu mungkin masih jarang ya, karena Leticia kan Oh, masih di di Bali. Bali ya, terus Manjinya kan ya lumayan sibuk gitu, jadi ya mungkin masih menunggu Leticia datang ke Jakarta mungkin ya. Ya, kan di luar sana itu banyak kalau orang sudah menikah itu biasanya nggak mau ketemu ya antara mantan sama mantan. Biasanya kayak gitu, tapi kebanyakan. Walaupun saya sendiri masih baik sama mantan gitu kan. Nah, kalau kamu sendiri sayang berhubungan baik dengan papanya
siapa namanya tadi anaknya? Leticia. Leticia. Apa Anji. karena anak atau Kalau aku ya Kak, dari pengalamanku pribadi, itu semua berkat support suamiku yang sekarang sih. Oh, Masya oke. Allah. Ya. Jadi karena dia Pengaruhnya. menerima, dia Pengaruh nggak baik ya. nggak yang apa cemburuan nggak jelas, dia benar-benar kayak positif Dewasa ya? dewasa. Jadi akhirnya nyaman kan satu sama lain karena memang ya kita sebagai saudara kok. Jadi dan dia mengerti itu, dia nggak insecure. Dia yang justru menenangkan, udah kalem aja gitu. Iya. Oke, Sobat Ambiar kita mau kasih lihat, ini Sila dan juga Anji yang kabarnya menjalani hubungan yang baik demi putri mereka. Pembagian waktunya tuh gimana? Kalian ngobrolnya Itu tadi konten itu. Oh konten. Berarti gini, seberapa ngonten Tisha enggak, gitu setiap Tisha tuh nggak pernah morotin tuh nggak pernah. Itu buat biar lucu-lucu aja. ya seru-seruan aja lah ya. Dia tuh mau minta aja kayak Nggak nggak enak. Anaknya tuh aslinya kayak gitu, bukan yang kayak oh minta ini minta itu Kok no. nggak enak sih, kan papanya sendiri. Gak tahu dia kayak gitu. Iya, Kan ada kadang anak gini, yang pengertian "Ah, kasihan sama papa orang gitu. Kadang kan gue ya udah minta aja gitu. Karena Oh, manis mama lagi nggak ada gitu. Kadang kan gitu kan. Terus mama lagi nggak ada gitu. Terus papa nawarin ya udah gitu. Ini aja nggak enak katanya terlalu Oh, ya? banyak. Misalnya gitu. Misalnya butuh baju buat dance apa gitu kan. Kan misalnya aku sama Dimas juga udah banyak. bagus dong anak Pengeluaran, itu terus harus dia punya nggak kayak gitu. Oke. Nggak usah gitu, aku sama Dimas aja lagi pas dia mau gadis sampul, kita belanja kan keperluan dia nih. Karena kita takut yang namanya anak pertama karantina gitu, anak perempuan gitu Kurang gimana segala sih macam. gitu. Iya, aku sama Dimas kayak ini. Terus kayak dia nyeletuk kayak, "Pa, Ma, udah cukup. You spend too much." Gitu. Jadi dia bukan yang kayak morotin gitu Ya, kan. tadi kan kita buat lucu-lucuan ngeliat- aja. Tadi kan kita lihat Leticia itu sama papanya jalan-jalan. Seberapa sering sih jalan-jalan? Misalkan apakah seminggu sekali atau seminggu 2 kali memang sudah dijadwalkan Atau untuk sebulan sekali. Karena di Bali tuh jalan-jalan? Aduh. Atau ya udahlah let it flow aja. Itu tanya Mama Anji sama Tisha aja deh, jangan aku. Oke, atau sepengetahuan kamu, kapan terakhir mereka jalan atau ketemu? jumpa. Kapan yang? Kapan? Nanya-nanya. Nanya sama suami kapan ya gitu. Jadi kebetulan ini lagi temenin sama suami lo netizen. Kalau ada pertanyaan begitu, apakah sudah Apa cukup ya? lama sampai sulit diingat? Aduh, aku nggak ingat beneran. Tanya mereka deh. Udah lama. Lama sih kayaknya, lumayan. Tahun lalu? Sumpah Sepertinya. gue inget. Oh, berarti udah lama wow. banget ya. Ingat saya kan mungkin papanya sibuk kan. Papanya sibuk. Tishanya juga udah mulai sibuk guys. Tishanya udah mulai kayak Umur berapa dia kan Dia banyak mau acara naik pasti. SMA, Iya. dia dance juga. Tapi seandainya gini ya, Sila. Sam juga. Ya memang Anji sudah punya kehidupan sendiri, Leticia juga punya kesibukannya sendiri, ABG gitu ya. Tapi menurut kamu sebagai ibu yang melahirkan Leticia, idealnya ini Leticia Leticia. punya Sesosok papa. perhatian dari papa Papanya. kandungnya itu seperti apa? Itu sekali lagi bukan porsi aku. Kalau aku porsinya cuma gini, is my baby okay or not? As long as my baby okay, gue akan diem aja gitu. Dan kalau misalnya dia punya perasaan yang nggak enak, gue akan kayak validin aja, kayak ada buat dia gitu. Tapi selama tidak menyakiti dan bener-bener kayak terlalu too much untuk dia, aku akan diam. Tapi kalau sesuatu yang sudah terlalu menyakiti, ya aku pasti akan maju. Aku kayak misalnya mati buat anak ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya tentang papa kandung dan segala macam, aku nggak bisa atur seberapa banyak Manji perhatian, sayang dan segala macam. Dan aku cuma percaya ya dia sayang sama Tisha, Dimas sayang sama Tisha, everybody loves her gitu. Dan aku percaya, That's the most important. ya aku percaya bahwa Manji memang tidak akan tergantikan, tapi dari Dimas pun yang tiap hari Exactly. ada buat Tisha dan Tisha juga bisa curhat sama dia, for me it's enough aja, jadi kayak Fulfill lengkap. of love gitu Iya, ya. jadi malah lengkap Justru gitu. banyak cinta untuk Betul, Leticia. betul. Kalau misalnya dengan Tidak ada hidup Manji penuntutan segala kepada macam, papanya juga ya. Aku nggak, it's not my problem gitu. Jadi Tapi kayak tapi Sela Marcia sendiri tuh punya anak berapa sih sayang? 5. 5 ya. Yang paling kecil kemarin ketemu. Yang paling kecil lucu banget. Siapa namanya yang paling kecil tuh? Jared.
Ya umur 2 tahun ya? Iya 2 tahun. 2 tahun ini gemes Gemuk. banget. Oke, ngomongin soal anak-anak Sheila Marcia, kita mau kasih lihat juga ada salah satu anaknya Sheila Marcia, dia punya bakat menyanyi. Siapakah dia? Kita lihat yang satu. Coba kita tengok. Oke, baik. Di pagi-pagi Ambiar kita akan hadirkan, ini dia Nathanael Jen. Here we go. Selamat pagi. Hai, pagi sayang. Sing it. Sebentar. Sebentar, iya. Mic-nya benerin dulu sayang, coba. Good. Good? Ulang ya. Pagi-pagi Ambiar, Mom, it's not on. Nathanael Jen. Oke? Bisa sayang. Here we go. Oke, lo bete. Oke. Pagi sayang, teknik bernyanyinya Angka bagus. dan Anti mengucapkan. Karakter suara bagus. Terima kasih. Let's go, Sita. Dia punya karakter suara sih? ya. Suara ianya bagus loh. Nathanael. Tekniknya juga bagus, udah pintar. Panggilannya siapa ya? Nile. Nail. Nail. Nail umur berapa kamu? Panggilan panggungnya dong. Oh, Jet. Oh, Jet. Oke, Jet. Kita panggilnya Jet aja kalau gitu ya. Persiapkan. Jet. Oke, Jet sekarang umurnya berapa? 14. 14. 14. Jet yang ngajarin nyanyi itu siapa sih, Jet? Mama. Mama. Iya. Dari umur ngajarinnya berapa gimana? Jet Dari umur diajarin berapa? nyanyi sama mama? 12 ya? Iya, 12. Oh, baru 2 tahun aja Iya, kamu jadi ajarin. tadinya dia suka basket, terus dia nyanyi-nyanyi tuh di kamar. Gue dengar, waduh, Suaranya kok. Bagus juga suaranya nih, gitu. oke nih gitu. Terus kayak, Nile, I think you should sing gitu. Akhirnya coba sama aku. Udah aku coaching sebentar, akhirnya oke, vocal coach. Langsung. Berarti sekarang panggil Sampai sekarang. coach, ini ya. Iya Vocal dong coaching-nya. harus. Sila, setiap kamu ngelihat Nail nyanyi tuh apa yang kamu pikirkan? I'm so proud of him. Aku bangga banget sama dia. Dari yang dia tadinya nggak pede, kayak sekarang dia mau kayak, Mom, can I post this, can I post that gitu. Jadi aku kayak happy, bahagia. Dia sudah tahu apa yang dia mau, apa yang dia suka, Wow. passionnya di mana dia udah tahu dan itu aku udah lega gitu. Karena untuk melakukan yang sesuatu yang dia suka itu akan langgeng gitu loh. Bener, Mama tinggal mendukung aja ya. Jet sayang pengen kayak Mama ya di dunia Iya. entertain. Oh iya. Iya. Siapa penyanyi favoritnya Jet? Karen Delano. Makasih. Siapa sayang? Siapa? Sekarang sih lagi Bruno Mars. Bruno Mars. Tapi itu tahu lagu-lagu Adele, ngerti loh ya. Tahu kan? dia. Pastilah semua lagu dipelajari ya. Jet, kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar saat kamu les vokal. Boleh kita kasih lihat ya? Boleh. Ini dia Jet. Orang tuanya keren ya. Itu ada guru les vokalnya khusus. Kamu lebih suka diajarin nyanyi sama guru vokal atau sama mami kamu? Manggilnya Mama apa Mami? Pertanyaan, jebakan. Lebih suka diajarin nyanyi sama siapa? Mama. Sama mama. Soalnya nggak galak. Nggak galak kali. Oh, gurunya galak kalau kucingnya. Lebih Enggak susah. sih. Ya lebih susah. Oke, Sheila Marcia. Ya. Anak 5, ngebagi waktu kamu tuh untuk bisa mengarahkan mereka sesuai dengan passionnya masing-masing gimana? Leticia dengan gadis sampulnya persiapannya juga nggak mudah. Betul. Nathanael kemudian yang dipanggil Jet mempersiapkan diri untuk menjadi seorang penyanyi itu pun juga nggak mudah. Masih juga ada yang paling kecil umurnya 2 tahun harus penuh perhatian. Ya. So gimana untuk bisa mencurahkan semuanya perhatian kamu dan juga waktu kamu? Kalau misalnya saatnya Leticia lagi gatsam misalnya ya aku curahkan 100% perhatian untuk dia dulu. Yang lainnya ntar dulu gitu. Terus habis itu kalau Nile juga sekarang waktunya Nile, oke guys Nile dulu ya gitu. Seperti itu. Jadi memang harus fokus ya harus gantian. It doesn't mean that aku nggak mencintai yang lain, tapi ada waktunya gitu. Tapi ketika sudah selesai di rumah unyel-unyel semuanya, yang kecil, yang semuanya dapat semua dan mereka juga kakak-kakak yang luar biasa banget. Ketika aku misalnya sibuk sama Tisha contohnya gitu, mereka akan ada buat adik-adiknya gitu. Ketika aku juga sama adiknya full time spend time sama yang kecil-kecil, mereka juga ngerti
Jadi mereka nggak yang jealous, nggak apa gitu. Justru mereka ikut nimbrung. Kalau emang kangen ya ikut nimbrung. Nggak yang ada? protes gimana, nggak. Ya nimbrung aja gitu. Apa ada maksudnya kayak parenting buat kerja sama gitu adik-adik supaya ngerti bahwa mama kan kasih tahu gitu bahwa mama ini punya anak segini, kalian harus bisa ngerti, ada ucapan kayak gitu nggak dari? Nggak ada ya. Atau natural aja udah? Mereka udah paham aja Natural gitu aja, ya. iya. Aku soalnya gini, menurut aku kakak-kakak, walaupun mereka kakak-kakak, bukan tugas mereka untuk menjaga adiknya. Makanya aku suka terharu kalau ngeliat mereka itu jagain adiknya. Kan aku nggak pernah nyuruh, karena buat aku itu bukan apa ya, bukan tanggung jawabnya mereka. Tanggung jawab mereka belajar, main, dan kejar mimpi. That's it. That's it, Oke. gitu. Jet, katanya udah sering manggung di beberapa tempat ya. Coba kita mau kasih lihat. Cuma sekali. Satu kali. Iya, satu kali. Deg-degan gak saat itu? Iya, Kita mau lihat momennya Jet di atas panggung. Wah, kayak apa tuh? Jet, itu tadi nyanyi di mana sih? di sekolah. Sekolah ya. Pentas seni. Kalau mau naik panggung pasti deg-degan. Tapi perasaan setelah nyanyi, apa yang kamu rasakan setelah itu? Puas enggak atau Puas, Oh, puas banget. Puas banget. Oh, memang Feels seni good, anaknya ya. berarti. Oke. Feel good ya. Sila nonton saat itu? Enggak. Aku dari jauh, jadi kayak oke, mau pakai baju apa, terus dari toko Jakarta ke toko Bali. Pokoknya aku dari mobile gitu aku urusin dia. Terus habis itu I'm sorry I couldn't be there gitu untuk pertama kalinya. Terus it's okay mom, it's okay. Tapi dari call terus kayak pokoknya cuek ya Nael, bisa ya Nael, mama kerja dulu, mama kerja iya gitu. Ya udah. Tapi kan sekarang udah. Iya, udah. Oke, jadi penampilan pertama mama nggak bisa dateng, lagi sibuk. Agak sedih nggak sih kamu penampilan kalau nggak pertama ada mama mama, nggak ada di gimana sana perasaan tuh nontonin kamu? Nggak apa-apa sih because I get it that mom is working and she can't be there. Ya. Gitu. Oh, Dia mengerti, wow. dia pengertian Dia sekali mengerti. ya. Oh, Manis-manis banget ya anak-anak kamu ya. 5 anak dan 2 diantaranya kemarin baru aja lulus, ada yang lulus SMP, ada yang lulus SD ya. Iya. Leticia dan juga Briana, nomor 1 1 dan dan nomor 3. 3. Iya. Oke, kita melihat. Itu banget. Gimana ngelihat anak-anak udah lulus SMP sama SD? Panas. Kayak cepet banget waktu, ya ampun, apalagi perempuan-perempuan gitu kan. Ini laki juga, aduh nggak tahu deh kayaknya. Waktu mereka kecil kayaknya, aduh kan kewalahan gitu kan. Kayak ini kapan cepet gede sih, terus habis itu nyesel banget ngomong kayak gitu. Bisa nggak kecil lagi gitu, kayak it's too fast. They're growing so Sila, fast. tapi kamu tuh berubah dalam arti kata yang sangat baik ya, positif, sangat drastis. Maksudnya buat kita yang mengikuti kamu dari zaman kamu ABG sampai sekarang tuh perubahannya drastic. luar biasa. Thank you. Apa arti anak-anak buat kamu? Aduh. Anak-anakku segalanya sih buat aku. Kayak aku nggak tahu gimana hidup aku tanpa mereka semua, makanya kayak aku bucin banget. Walaupun anakku banyak, nggak satu pun gitu kalau misalnya aku kayak jauh atau apa. Jadi kayak kemarin juga Jakarta, Bali bittersweet gitu. Karena di Bali aku senang bisa ketemu yang besar-besar, tapi yang kecil aku jauh. Pas di Jakarta yang besar jauh, tapi yang kecil-kecil deket. Jadi kayak pahit manis rasanya. Sekarang happy mereka udah ada. Dan untuk ide mereka cepet banget besarnya, kayak takut juga sebenarnya. Apa yang kamu sampaikan untuk 5 orang anak kamu jika mereka bisa menyaksikan ini semua? Dimanapun kalian berada, yang satu di sebelah. Kalau kalian udah besar dan masih bisa nonton ini, mama cuma mau kalian selalu takut akan Tuhan nomor 1. Karena dari situ apapun yang kalian langkahkan dengan kaki kalian benar dan baik adanya. Kalau misalnya pun jatuh, ingat you're gonna be okay, karena ada Tuhan, bangkit lagi dan terus menjadi orang yang lebih baik, the best version of yourself always. And I know you guys gonna be okay. I love you so much.
until the end of time. Semuanya, dari pertama sampai terakhir. Sila Marcia, terima kasih banyak perjalanan hidup kamu dari dulu sampai dengan sekarang yang mengajarkan kita come back even stronger. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Anda. Luar biasa ya Kak. Lebih baik cari panggilanmu, jadi lebih baik dibanding diriku. Nonton Anda gaya. Bintang tamunya artis favorit aku. Ya. Aku ngefans banget sama Udah, Sila. aku ngefans. Aku ngefans banget, aku big fans. Aku juga, aku Udah ngefans. dong, udah deh kalian itu jangan kayak gitu, jangan bermuka dua, langsung aja kita panggil ya. Komedian yang pernah dapat tawaran dari travel umroh Hanania. Langsung aja, ini Eli Sugigi. Semua ya. Selamat pagi, Po. Sehat, Po. Sehat, Po. Sehat ya? Sehat ya. Calon aku next. Kamu kan jadi calon aku nanti next ya. Calon apa? Calon suami. Calon. Oh enggak, gue ngefans bukan berarti gue mau. Terus mau apa dong? Kamu tahu nggak kenapa aku ngefans sama kamu? Kenapa? Kalau artis lain awet muda, kalau kamu awet tua. Sama satu lagi, awet masalah. Ada apa, Po? Kok bisa diundang lagi, Po? Wah, Eli mah rezekinya bagus, rezekinya. Iya, jadi kita bertiga mengucapkan Terima kasih. pokoknya kabarnya, di antara Po. teman-teman aku ya, Po. Pokoknya aku yang paling tulus ya. Kalau mereka udah tahu kan seperti apa ya. Di luar aja. Kabarnya Po Di luar Eli, ngatain aku. kabarnya Po Eli lagi banyak duit, makanya kita Amin ya undang. Allah. Amin. Kalau banyak Kaya raya Eli, memang. lo tahu kan ini kasus Hanania Travel ya? Tahu. Kita tuh sempat dengar Semuanya kabar. tahu, Po, Empo ini. Pasti, iya. Apa sih yang Po Eli nggak tahu Iya. ya? temen aku. Tapi kabarnya Po Eli ini sempat ditawarin sama Hanania Travel ya. Cuma cancel karena ditawarinnya katanya naik bus damri ke sananya. Berapa bulan baru nyampe. Kita mau kasih lihat ya apa alasan Eli Sugigi akhirnya nggak jadi nih. Nanti aku mengambil jelaskin, endorsement dari Hanania Travel, ini dia. Silakan. Jadi Po Eli ditawarin sama Hanania. Kan jadi gini aku. Ditawarin apa nawarin diri? Coba ngaku dulu. Di Hanania itu kan pasti ada yang kerja di travel kan. Kebetulan temen aku. Kamu kerja di sana? Temen aku namanya Adel kerja di sana kok. Ketemu sama ownernya yuk di Kemang. Kita ketemu di Kemang waktu itu Hanania namanya belum begitu inilah masih dia mau bangkit lagi kan. Aku ketemu di Kemang. Ya next Po nanti pasti kalau ada ini aku ajak umroh. Pas dia jadi nggak aku umroh? Udah Po, udah aku tawarin pokoknya mampu udah aku masukin kata dia. Kata si Hanania Kata si ini. Adel. Temen kamu, Adel, pegawainya. Pegawainya. Karena udah ketemu ownernya kan di Kemang, ketemu suaminya. Udah gitu pas lihat ketemu nih aku sama istrinya kan di suatu acara. Ya. Kak aku jadi nggak diajak umroh? Aku tanya gitu dong. Nanti ya Po, Inara dulu kata gitu. Inara dulu. kata Kesel dong langsung lo. Nggak kesel dong, nggak boleh. Itu kan berarti belum rezeki, belum dipanggil. Udah gitu Lalu. aku kondangan sama Anwar sama Iris Bella. Banyak banget acara Anda ya. Itu loh, kondangan di suatu artis yang nikah. Anwar sama aku di belakang ketemu lagi Hanania di belakang. Anwar gitu. Aku dengar nih Anwar tawarin umroh di situ Anwar. Kok Anwar duluan, kok nggak tawarin gitu kan. Kan ya sono memang Berarti artis, Po. kesel dong. Aku juga Tadi artis. katanya gak kesel, berarti kesel. Ngedumel, itu ngedumel namanya. Ditawarin perasaan aku dimasukin dari tahun yang lalu gitu. Oh iya. Dia habis Inara, kan. Berarti kesel apa enggak tuh? Nggak kesel karena belum dipanggil, berarti belum panggilan dong. Udah gitu Anwar aku lihat berangkat, oh ya berarti Anwar emang. berangkat. Berarti emang aku langsung bukan kesel bukan apa. Berarti dia milihnya artis yang cakep, artis yang Nggak kayak Kan begitu. nggak Nah begitu gitu. konsepnya, Po. Berarti itu ngedumel. Aku kayak gitu. Ngedumel Dibilang berarti. belum rezeki. Emang aku bilang Kan belum. kalau belum rezeki Ya, ya jadi udah bukan karena tulus nggak aja. cantik umrohnya. Kayak suara Jangan dikeroyok dong. Dia Kalian itu jelasin dong. mengeroyok. Aku nggak marah, tapi tiba-tiba dari temen artis lagi, penyanyi aku dapet Bu Eli. Doain aku nanti kalau aku menang ini, kamu aku ajak umroh. Alhamdulillah, aku dapat dari temanku Adilia Pasya. Dapat terus. Mas Pasya Ungu, aku diajak Dapat umroh. umroh. Dari dia gratis, hanya 12 orang keluarganya aku diajak. Udah berangkat. Udah. Masya Allah, Udah. alhamdulillah. Setelah Hanania enggak, aku berangkat dari Mas Pasya Ungu
diberangkatin. Lah lu. Jadi dari pegawainya Hanania Travel itu, Empo cuma dapat janji manis doang. Udah keluar juga orangnya karena ngeliat kayaknya udah nggak bener gitu, dia langsung keluar. Po, aku udah nggak di Hania lagi ya, kata dia gitu. Oh. Temen Dia aku orang berarti Jogja. ada Ya. masalah sama travelnya juga. Ya dia makanya udah nggak kerja di situ lagi. Oke. Jadi aku bikin, oh mungkin aku belum rezeki dan belum panggilan dari Allah. Iya, gitu kan. Jadi untungnya tapi kan Po, kalau enggak kan kalau nggak aku ngulangin duit lagi dari mana ntar aku ngulangin Iya. duit. Tapi akhir sempat kenal di DM loh. Kan akhir berangkat pakai Hanania. Siapa Aher? Gak kenal kita? Temen aku. Oh mantan kamu? Oh, mantan Empok yang mantan Udah aku lihat dia. mantan sirihnya Ya, Empok itu. ih, dia kan berangkat tuh. Dia berangkat kan Berangkat sama Hanania ada Travel. sama- Kebanyakan Empoknya. Dia berangkat pakai Hanania, aku lihat dia di DM. Kembalikan dong uang aku, kamu kan berangkat pakai uang Sama saya. jamaah. Sama jamaah. Akhir ngejelasin, maaf ya saya berangkat pakai Uang sendiri. gitu. Oke, Po aku mau tanya sih Po, apa aja sih yang ditawarin dari Hanania itu sampai banyak artis yang mau di endorse gitu loh. Yang ditawarin Karena tuh dari- Tawarannya itu apa? Misalkan apa? Kayaknya sih dari dapat uang Saku. saku. Oh ada uang sakunya? Ada uang saku pasti kalau itu untuk ada uang Oh, sakunya dapat uang ada. saku selain dapat umroh gratis, dapat Iya, saku. dan, Lah ketika dapat umroh itu dapat perjalanan travel kemana aja selain umroh? Ya biasanya kan ada di jalan-jalan kemana tuh yang Dubai. bukan Dubai juga ada plus Turki, yang di Madinah apa namanya? Yang bagus tuh ada ontak-ontaknya, ada gunung-gunungnya. Di Arab semua ada ontak, Ada Po. bukan, pokoknya keren yang namanya aku lupa, aku bayar batas itu padahal itu belum. Gak nanya kayak lu Aula. percuma juga ya. Aula. Al-Ula. Aula. Aula. Aula ada pakai. Tapi temen aku kemarin terakhir berangkat juga aman-amannya sama Hanania berangkat. Temen aku juga berangkat. Tapi pas setelah itu langsung berantakannya setelah temen aku berangkat itu. Temen aku lihat di Al-Ula. Oh, tapi kalau aku lihat artis-artisnya aman gitu ya artis-artisnya. artisnya aman. Berarti yang nggak aman tuh para yang Jemaahnya. Jamaahnya. Karena kan kalau artis dapat uang saku ya. Karena kan setiap berangkat tuh pasti dapat uang saku. Berapa uang sakunya, Po? kalau boleh Ya tahu. kita nggak tahu. Kalau aku pernah Kalau Empok sampai diajak, Po mintanya berapa? aku sih Kan belum dia diajak berangkat aja, andai kan aku udah Alhamdulillah senang ya. Alhamdulillah. nggak pernah nanya uang saku juga, tapi kalau ada yang menawarkan dapat uang saku. Aku juga kemarin terakhir dapat dari Ulul Aba akan dapat uang saku, apalagi kalau aku sampai banyak orang bawa orang nih 10 dari satu orang itu aku dapat 1 juta. Oh gitu. Ya, kalau aku bawa orang gitu. Gini, Po, kan ini kan kasus travel umroh ini kan lagi jadi pemberitaan. Seandainya nanti ada travel umroh yang ngajakin Po Eli Sugigi untuk endorsement. Po Eli, ayo kita berangkat umroh, tapi Po Eli tolong promosikan travel umroh kami, gimana? Ya. Nah tahun ini aku diajakin lagi, tapi aku lihat, aku mau ketemu ownernya dulu, aku mau lihat dulu kontraknya, aku melihat dulu, dia bilang aku udah video call kemarin sama orangnya, di sini aman Mbak, malah yang belum punya duit bisa angsur bayarnya, jamaah kita banyak gitu, jadi aku tahun lagi nih Oktober insya Allah berangkat. Ini gitu sama kan. travel. Travel beda, dia langsung nawarin aku. Itu anak buahku juga kerja di situ. Iya. Aku mau berangkat mami aku sama mami Eli Berarti katanya. alhamdulillah rezeki ya yang kemarin dari Teteh Adilia, sekarang dapat lagi. Dapat lagi dari anak buahku, mantan anak buahku. Pokoknya harus terpercaya. Iya. Tapi kuncinya. Tapi gimana kita mau percaya sama Empok, pernikahannya aja settingan kemarin. Kenapa jadi ya Pertama kali Oh, ini main sinetron atau gimana sih itu biar apa? bukan sinetron Main dan film, bukan juga film. pernikahan beneran, bukan film juga. Itu simulasi gedung pernikahan. Dan Simulasi. Lo pikir KPR simulasi? jadi sahabat aku Ega kan emang terkenal di Bogor. Setiap hotel atau gedung yang ingin tempatnya untuk pernikahan pasti untuk kayak Irma sama aku kan sama tuh untuk make up kan. Jadi aku dipakai untuk modelnya gitu. Karena kan aku udah kalau make up pengantin jadi berubah mukanya. Tapi kan nggak harus kayak Nggak harus kayak nggak harus akad Nah mau. itu kesalahannya di situ. Jadi aku nggak tahu. Kenapa Poknya mau Ini kayak pertanyaannya? akad loh, Po. Aku gini, aku pernah juga begitu tapi pakai musik. Jadi sebelum itu Apa musiknya? Kicau, kicau Bukan. mana? Bagaimana? misalkan kayak nikah kan Eli Sugigi langsung musik. Itu beneran tapi itu ngucapinnya loh. Iya Jadi loh, kayak tapi kan Eli seolah-olah Sugigi. itu mempermainkan loh. Enggak, aku nggak pernah. Itu Eli Sugigi. Kan namaku Eli Suari. Namaku Eli Suari. Kalau pakai nama Eli Suari dan di situ ada mahar, itu sah. Tapi kita nggak ada Ya, mahar. tapi kan tetap aja nama itu Ya kan. gimana kabarnya sinetron kalau begitu pernikahan nikah juga Ya kan? kan kalau sinetron bukan nama asli. Kalau sinetron, Enggak, aku nggak gini, asli. kalau sinetron Kenapa kan Eli Sugigi? orang nonton konteksnya tahu bahwa itu adalah sebuah sinetron, sebuah tayangan. betul. Tapi kalau Kalau ini ini kan diposting, kan orang mikirnya, oh
sudah menikah. Udah menikah. Kan bukan aku aja, begitu juga banyak. Masa? Kenapa aku yang Ini sekarang ini Empok yang ditanya bukan yang lain. Kan yang jadi bintang tamu itu Empok. Gak diomelin. Gak Ya diomelin, terserah, kan Pak, mau bagaimana juga serah Yang penting lu. istilahnya aku dapat uang gitu. Oh, bisnis nih, Iya, bisnis. iya, iya. Karena kan aku Duitnya gede ga, Kayak gitu dua nggak digit. apa-apa kalau gitu. Dua digit apa 3 digit duitnya? Ya nggak gede-gede, tapi aku bantu sahabat aku gitu aja. Ya, ya, Untuk ya. memenang biar besar nama Po, itu itunya cowoknya weddingnya. siapa yang samping Po? Itu Haki. Dan sekarang aku diblokir semua sama dia. aku, sosial media aku. Sekarang kenapa harus Ngerti. diblok? Saat dia datang ke aku minta untuk kerja bareng, mau nyanyi bareng, ayo kerja bareng. Ada job di cancel sampai dia cancel, akhirnya aku di cancel juga. Udah dapet job ke Semarang, nggak apa-apa lah, bukan rezeki. Tapi yang aku sakit hati kenapa aku diblokir, aku salah apa gitu. Kena mental kali dia Po. Kayaknya kena mental gitu karena kaget kali ya. Kalau mungkin andai kan pengantinnya bukan aku mungkin diterusin kali ya. Tapi itu yang di sampingnya tuh ada orang tua itu siapa? Itu palsu semua. Oh itu Itu palsu. palsu Palsu semua. semua itu bayaran Itu semua. dibayar semua. Bayar semua. Ekstras ya. Iya, ekstras. Mungkin keluarganya tuh cowok di kampung bete marah Itu kali. keluarganya cowok. Iya, keluarga Cowoknya. cowok, iya. Dia kan orang Aceh ya, mungkin di Aceh itu jadi dibilang permainkan pernikahan. Iya, bisa jadi begitu loh. Itu viralnya, seviral-viralnya aku setiap ke kota lain, kok udah nikah selamat ya? Ya Allah itu bukan nikah, itu simulasi. Oh kalau ada tawaran gitu lagi mau apa Mau enggak? ya nggak? Loh, kalau membantu teman Dapat jadi duit pengantin nggak aku apa-apa dapat ya. duit nggak apa-apa. Nah tuh dia mah tetep. Setelah itu aku mau jadi pengantin kok. Setelah kejadian itu aku mau jadi pengantin tetap. Pengantin apa? Pengantin dan ala wedding tetap untuk wedding catwalk aku tetap. Oh, pokoknya kalau aku ada wetok langsung penonton gitu. Kok tapi kan Poeli maaf gitu ya, kan. Pok, tapi kan maksudnya kan sebagai public figure gitu kan, ini bukan sinetron, bukan balik lagi bahwa apa nggak Pok kepikiran jangan masalah ego dengan dapat duit. Itu kan pernikahannya itu sakral gitu loh, sesuatu yang Momen akad, Momen akad. gitu. Nanti Itu orang momen takutnya akad loh, kalau- nyangkanya beneran gitu. nah, soalnya nggak ada Ya, itu musiknya dia ngomong bener. Tergantung pikiran orang, tapi kan di situ aku emang menjelaskan ini simulasi aja gitu kan ya. Allah tahu kok aku juga nggak nikah beneran gitu kan ya. Nggak permainkan agama juga di situ menurut aku ya. Karena ini aku kerja itu aja, aku kerja. Dan tapi banyak orang yang menyayangkan, banyak ada yang menghujat, ada juga yang mendoakan gitu kan. Aku sih nggak akan dikira beneran nih. Ya, aku nggak pernah mendoakan. Kalau untuk jodoh kan aku bilang aku tidak pernah minta jodoh. Di setiap aku doa aku nggak pernah. Nggak pernah minta nggak jodoh. pernah minta jodoh lagi karena kalau dapet jodoh gagal lagi nggak buat apa aku doa. Kan udah monopos juga, Pok. Belum. Lu nembaknya. Wah kita mau kasih lihat ini nih komenan orang lihat postingan Po Eli nih kemarin. Ya, Po Eli, nikah itu sakral bukan sekadar cuma buat konten. Pernikahan yang harusnya sakral kok malah dimain-mainkan, pantas aja gagal terus. Terus Kalau nggak konten ya paling nggak bertahan lama. lanjut. Gimana, Pok? Perasaan bukan tanggapannya, aku aja kan Pok? jadi pengantin, orang juga banyak. Kenapa kirain aku kok dihujat? Karena Po yang paling Karena dikenal Empo itu yang paling banyak bersinar, yang orang. paling dikenal sama orang. Iya Po. Jadi kenapa sih salah aku apa sih? Di mana salah aku? Di saat aku jadi pengantin cari duit, dihina-hina, dihujat-hujat, Ya mungkin dibilang dia kepengen dia yang ada di posisi itu, Po, bukan Po. nggak apa-apa mau photoshoot jadi pengantin, tapi mungkin kalau momen akad jangan kali ya. Iya, ya doang itu kali, Po, yang disayangkan pas dia nge-tag itu aku nggak tahu. Seharusnya pakai musik gitu. Ya. Walaupun Apa itu Pok pakai sudah musik. nggak confirm untuk di take down biar di ini lagi? Udah Di minta take take down, udah di Oh, take ya down. udah. Tapi itu keburu ambil sama di sini kayak udah take down semuanya sih. Udah keburu viral. Udah keburu viral, udah banyak orang ngepost juga. Langsung hari itu aku sih emang udah biasa, maksudnya hidupku udah biasa dihujat orang, dihina orang karena aku nggak dosa kok menurut aku nggak ditonjok orang, itu hanya kata-kata doang, aku kuat gitu kan. Tapi kalau orang yang nggak kuat langsung down, langsung nggak berani. Kalau aku udah biasa hidup Sabar ya, aku Po, jangan gitu. Ya udah mau mulai nangis ya, Ya. udah mau nangis. Mulai nangis. Nggak, soalnya kita tuh nungguinnya kabar Jampo yang seharusnya kan katanya mau operasi plastik waktu itu. Justru itu dia melakukan ini ngumpulin cuan buat operasi Oh, plastik gitu. apapun dilakukan Eli Sugigi. Kebetulan Lisa Mariana. Ngegantiin Lisa Ngegantiin. Mariana. Lisa Mariana Oh, yang- cancel. Yang pernikahan itu. Ya jam 9 pagi aku di calling sama Tega, jam 12 sekitar Bogor langsung make up. Lisa cancel jam 9. Itu idenya siapa mengganti Lisa Mariana dengan Eli Sugigi? Yang kan itu teman aku, Oh, jadi ya temen. Po Eli
tolong gantiin si Lisa cancel ya, udah aku jalan. Aku mau demi persahabatan demi teman aku, ayo teh, aku gituin. Dan apalagi Ayo. dapat duit pula ya kan. Iya, walaupun gak gede tapi gak apa-apa. Po Eli tapi Po Eli itu tipikal, oke deh nggak apa-apa dia bikin gimmick yang penting dapat uang. Enggak. Nggak sabar. Sorry ya. Enggak. Tadi katanya yang penting dapat Iya. uang. Tapi kan aku itu bukan gimmick, itu kerja. Beda gimmick Ya sama kan tetap kerja. aja dapat uang. Tapi kan gak gimmick, itu beneran di make upin jadi pengantin. Tapi salahnya itu pas postingan. Gimik lah, Po. Kan nggak beneran nikahnya. Ya tapi kan jadi pengantin bohong-bohongan. Misal ada laki-laki Iya. datang baru di dunia hiburan, dia pengen dikenal masyarakat Indonesia. Caranya dengan pura-pura pacaran sama Po Eli. Gimana? Kemarin pun ada. Nah itu gimmick. Nah. Belum aku jelasin. Aku mau dibayar. Aku mau dibayar. Aduh, aku lihat dulu nih cowoknya seperti apa. Dilihat dulu. Lihat dulu dong. Aku Ya, lihat dulu cocok karena nggak? Cocok. kalau aku feeling kalau bisa naik, kalau enggak. Oh jangan deh. Oh gituin. Kita Aku kira-kira nggak mau. bisa naik nggak? Nggak bisa. Aku bilang nggak bisa naik karena walaupun ntar dibayar aku, Ramah. dia kecewa Ya. gitu sama aku kan jadi. Oh gue dulu single nggak ada yang mau. Udah cantik. Kalau feelingnya ternyata bisa naik, Aku suka feeling orangnya. Ini pasti buat aku gitu. ya. Kalau bisa naik, ternyata feelingnya bisa naik, Kita kan niatnya kerja, bukan apa-apa yang kerja nyanyi bareng gitu. Gak ada niat untuk gimmick awalnya nggak ada. niatnya pokoknya kerja. Niatnya kerja bareng dapat uang, dia kan penyanyi. Suaraku nggak bagus, dia bagus. Jadi berdua aku nge-MC kadang-kadang kan. Berdua sepasang, dia nyanyi, aku nge-MC. Kan dapat rezeki bareng gitu. Jadi niatnya mah bukan gimmick, Bukan udah gimik, ya kerja udah, bareng kalau aja. kerja gitu. bareng aja. gitu. Ya, Udah. Walaupun itu bekerja barengnya bohong itu ada. Beneran, bohong. Ini nggak setuju nih kalau aku kerja. Gak apa-apa. Kalau bayaran-bayaran gimmick gitu berapa po ditawarin? Nggak ada, nggak. Ingat bukan bayaran gini, we kerja. Bukan yang tadi, oh Ya, kerja. baru gini. Ah bingung ah, Bukan baru gini. pusing gue. Dengerin baru, Po, ini orang punya duit mau nggak gimmick sama dia? Aku nggak mau. Ya berapa ditawarin? Berapa? biasa? Ya tergantung minta aku. Ya berapa? Ya, misalkan aku minta 100 juta mungkin orang itu sanggup ya. Sanggup, cuma aku nggak pernah minta. Oh. Aku nggak pernah selama ini aku dibayar sama loh. cowok. Oh bisa kayak gitu. Ih, Tapi Po Eli mah mahal loh hebat. dia loh. Ini seorang fighter apapun kali dia loh. lakukan ya. Po Eli juga pernah jadi asisten rumah tangga ya kita dengar ya. Ya. Kita mau kasih lihat ini ada hubungannya dengan pekerjaan Po Eli zaman dulu asisten rumah tangga ini dia. Viral WNI ART dianiaya di Malaysia. 4 orang ditangkap. Ini ada seorang TKW ART di ART ya, ART kita WNI di Malaysia kemarin ini sempat mendapatkan perlakuan yang begitu kasar dari majikannya. Jadi Po Eli itu bukan pernah menjadi TKW ya? Bukan, aku pernah Soalnya kata tukang tendang pernah jadi admin judul di kampus. Aku pernah mau berangkat. Pernah mau jadi TKW lagi Udah pernah mau hidupku berangkat. susah. Aku udah kan di rumahku ada TKW banyak tuh. Aku mau daftar, ternyata aku sakit lagi tuh nggak bisa. Aku punya penyakit flek paru waktu dulu. Ya. Akhirnya aku hijrah ke Joglo, aku jadi pembantu rumah tangga. Po, gimana Dari Cipinang. melihatnya Po sebagai mantan Iya ART? aku miris banget. Karena aku tuh ya, aku langsung komen, Pak Hotman tolong bantuin, aku langsung ke Hotman Paris tolong bantu. Aku lihat nggak tega banget, itu kan perempuan ya. Aku pernah jadi pembantu karena dulu aku pernah jadi pembantu, gajiku dipotong gara-gara aku ngepel. Kan ngepelnya bukan begini ya, jongkok Kalian gitu. cuma gini pakai Jongkok, aku kena ini salon apa tuh? Hah? Inian salon untuk yang Cup panas, itu, cup. ya. Kesenggol sama aku pecah. Aku dipotong gajinya langsung. Zaman dulu kan masih 300.000 gede ya. Aku dipotong 150.000. Padahal saat itu mau lebaran 300. Aku jadi ART nggak ngepel, pecah kan alatnya. Katanya kamu saya potong gajinya ya. Kok terima 150 Ci, aku gituin. Karena kamu mecahin alat saya kan nggak sengaja, aku gituin. Nggak bisa dipotong. Aku pulang, udah anak mau lebaran gitu kan. Ya makanya hati-hati kerjanya, Po, biar nggak pecah, nggak ganti. Kan nggak sengaja. Ya kalau Biar sengaja namanya berarti orang lagi Po sengaja. ngepel. Ini lagi nangis, lagi nangis. Enggak, tapi ini. Gimana orang lagi nangis? Iya. Dia soal, Wah udah sedih. ini lah. majikannya yang nonton, makasih Dewi, makasih. Ya enggak, tapi gini. Nggak Afif. sengaja dia, Ya, nggak sengaja. Tapi gini, aku tidak menormalisasikan kekerasan Iya, ya. betul. Kita Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kita sebagai ART ataupun sebagai pegawai juga harus punya tanggung jawab di sini. Harus bisa memelihara, harus bisa menjaga, harus bisa. Jadi jangan sampai menuntut majikannya harus wajib, tapi
kamu sendiri tidak memberikan haknya gitu. Dia Tapi kan nggak sengaja. Karena sebenarnya majikan juga mungkin ngajarin kepada karyawannya supaya lebih untuk berhati-hati. bertanggung jawab dan berhati-hati. Jadi bukan nih gue Tapi nggak potong motongnya karena nggak gede banget dong. Oh pernah dapat Kalau gaji. perlakuan yang gimana gitu waktu jadi ART? Misalnya Misalkan dipukul, nah ini baru nih. ya atau Lain cerita atau tuh, ditendang atau melakukan KDRT. atau ke Eropa naik bisnis kelas gitu. Atau KDRT secara verbal. Aku kan dulu kan jadi pembantu itu kan dari pintu ke pintu ya. Jadi satu hari itu bisa 3 pintu aku pegang. Satu hari 3 pintu. Ya. Jadi pegang pintunya doang. Enggak, hari ini nyuci, hari ini Rizka, satu lagi besok udah kering Rizka. gitu. Setelah baju, jadi satu pintu tuh bisa, satu hari bisa 3 pintu aku pegang. Gitu Muter. Kan. Muter gitu, jadi semua alhamdulillah majikan aku tuh baik-baik. Cuman yang tadi salah paham doang karena kena alat, gajiku dipotong. Karena kita baik sama majikan, aku juga sering dikasih lauk, kasih baju, ntar pulang ditambahin duit. Pernah ada yang begitu, karena majikan tuh beda-beda, nggak semuanya sama gitu. Nggak. Ya, yang penting majikan itu jangan sampai mukul KDRT. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Aku mah kalau mukul ya aku Tapi kalau lawan. misalkan konsekuensi apabila melakukan sebuah Kalau mukul pekerjaan dia terus apa? tiba-tiba mecahin Aku lawan. barang, itu memang harus ada konsekuensinya. Itu bukan suatu kekerasan dalam rumah tangga. Lu denger tuh kata Itu Po cowok. Eli, aku mah kalau dipukul aku lawan. Iya. Gitu. Terus sebelum jadi ART aku jadi preman dulu kan. Preman di Blok Pokoknya nggak M boleh dulu. melakukan kekerasan ya. Iya, ya nggak boleh. Oh tapi makasih ya udah cerita sama kita. Jadi itu pokoknya pernikahan yang kemarin Bohong ya. bohong, bukan Oke. pernikahan. Gara-gara sama sekali. gitu aku jadi hilang teman satu, diblokir semua sosial media, WA semuanya aku diblokir, nggak apa-apa lah. Jangan apa-apa kan yang penting dapat duit katanya tadi kan. Iya maksudnya kan dia dapat duit juga bukan aku doang. Ya kan sama. Tapi kapok kan? Kapok? Enggak. Ya, aku juga kapok. Kita kembali saat lagi tetap di bagi-bagi ambiar. Hey kamu, terima kasih telah menjadi Tuhan. Hey kamu, pelanggan Kita tuh bangga ya sama teman-teman kita, selebriti. Mereka masih pada muda, tapi mereka peduli dan pada akhirnya mengambil keputusan untuk menjadi petugas haji beberapa Iya, waktu yang lalu. iya. Salah satunya yang satu ini, wah hebat banget, ikut pelatihan, ikut seleksi Betul. segala macam. Dan sekarang sudah kembali ke Indonesia untuk membagikan ceritanya seperti apa menjadi petugas haji. Ya. Di Bagi-Bagi Ambiar kita hadirkan ini dia. Aiman Ricky. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aiman, selamat kembali di Bagi-Bagi Ambiar. Terima kasih. Gimana pengalamannya, pasti seru sekali kemarin ya? Seru, masya Allah banget, nggak bisa Berkesan, terlupakan, ya. sangat berkesan. Oke, nanti boleh ceritakan sama kami semua di sini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Aiman Ricky. Terima kasih juga. Aiman Ricky, ini dia cerita dia kemarin ketika menjadi pembimbing jemaah haji. Aiman Ricky. Itu menjadi pembimbing jemaah haji itu kan pasti ada bagian-bagiannya ya. Kamu Yes. bagian apa? Alhamdulillahnya kemarin kita bagian jadi tour leadernya. Tour Oh leader. wow. leadernya. Padahal waktu terakhir kali kamu di sini itu belum ya? Baru mau berangkat, baru. lagi pelajar. Baru belajar. Lagi belajar ya. Kamu nyampe sana Hamim berapa sebelum gelombang pertama sampai mendarat di sana? Aku mungkin 8 hari sebelum puncak haji Arafahnya. Oke, jadi Gitu. persiapannya udah kamu siapkan sebelum mereka mendarat ya? Alhamdulillah. Oke, apa yang bisa kamu ceritakan, apa yang menarik ketika kamu menjadi pembimbing jemaah haji di sana? Sangat menarik tentunya ya, yang gak bisa terlupakan sampai sekarang. Ternyata memang jadi petugas haji itu namanya aja pelayan tamu Allah. Jadi otomatis aku menumbangkan seorang Aiman Ricky yang mungkin bisa dibilang selebriti dan lain-lain, ya aku di sana sebagai pelayan, melayani para tamu Allah ini. Yang mungkin hal-hal yang gak biasanya aku lakukan, di sana aku lakukan. Kemudian di sana aku sebisa mungkin untuk membantu jamaah apapun itu. Apalagi terlebih dengan tugasku khusus sebagai tour leader ini tuh ya memimpin para grup rombonganku sendiri gitu. Dan itu banyak kalau kegiatan-kegiatannya, kalau mungkin tadi dilihat dari checklist pertama kali keberangkatan aja aku mulai dari ngitungin paspornya, namanya, semuanya. Kemudian juga dari harus aku cek sama satu-satu tiket-tiketnya. Di sana juga banyak kegiatan-kegiatan lagi yang aku harus siapkan, mulai dari berangkat, aku absen satu-satu, Wow. kemudian juga aku bagikan makanannya, kemudian aku
kumpulin lagi sampah-sampahnya, kemudian sampai banyak hal yang mungkin yang nggak pernah aku lakukan seperti halnya aku harus siap gitu. Bisa tiba-tiba ada kejadian apa ya harus aku siap dengan solusi-solusinya. Bisa dibilang aku jadi Google berjalan juga ketika misalkan nanya. Kayak ada yang tanya. Betul, jamaah nanya tentang apa jadwal kegiatan atau misalkan tentang apapun aku harus jawab. Oke, kamu kan jadi tour leadernya tuh di grup Yes. itu. Satu grup itu berapa jamaah? Sekitar 48-an lah. 48. Oke. Itu tanggung jawab Mas Aiman. Betul, betul. Oke, jadi kemanapun mereka aktivitasnya apapun itu kamu akan selalu mendampingi Betul, mereka. betul. Kesulitannya tuh apa dari 48 rombongan kamu ini? Kesulitannya bermacam-macam karena kan usianya juga lumayan beda-beda. Ada yang lansia, kemudian ada yang masih sekitaran 40-50 gitu. Dan kesulitan menurutku adalah salah satunya menyatukan semuanya. Karena kan beragam dengan pemikiran masing-masing, beragam kepala kan pasti beda-beda gitu. Dan apalagi kesulitan yang paling utama adalah bagaimana aku sendiri nih, yang biasanya aku seorang yang egois, aku justru harus mengalah. Demi mereka ya. Betul, dan aku Mengutamakan mereka. fokusnya ini tuh biasanya aku tuh fokusnya adalah ibadah kalau aku sebagai jamaah. Tapi sekarang aku tuh harus fokusnya jamaah. Melayani ya. Melayani. Kita mau kasih lihat ini dia momen Aiman Riki menjalankan tugasnya menjadi pembimbing jemaah haji. Masya Allah. Itu gak gampang loh ya. Aduh, Kak, ayo temenin aku dong. Kang Aiman nanti jadi leadernya ya. Siap. Dari 48 ada yang sempat nyasar nggak atau hilang nggak? Yes. Di sana tuh justru ya, karena kan satu rombongan aku itu 800 orang ya. Jadi aku nggak hanya mementingkan 48 orang, tapi semua rombonganku juga gitu. Bahkan dari jamaah-jamaah yang lain pun tiba-tiba misalkan ada yang, aku tiba-tiba lagi di jalan ketemu yang nyasar gitu ya aku bantuin gitu loh. Terus banyak hal yang mungkin menurutku ini satu momen yang jarang atau nggak pernah aku rasakan sebelumnya. Tapi di sini justru aku menemukan kayaknya aku enjoy menikmatinya gitu loh. Iya dong, pahalanya double loh. Alhamdulillah. Jamaah mudah-mudahan ya. dari jamaah dapat, sendiri juga dapat. Ada cerita unik salah satu jamaah yang mungkin bisa kamu ceritakan sama kita nggak? Apa cerita yang kamu temukan dari jamaah tersebut? Mungkin cerita unik salah satunya nggak tahu kenapa di sana aku selalu menemukan barang-barang jamaah. Misalkan ada satu jamaah yang kehilangan handphonenya gitu ya. Satu kali waktu aku tuh naik ke Gua Hiro, lagi di tengah-tengah perjalanan aku duduk istirahat dulu. Yang pertama aku buka handphone, yang pertama adalah grup di satu rombongan 800 orang itu. Aku buka grup, di situ ada yang WhatsApp salah satu jamaah yang katanya tolong kalau ada yang ke Gua Hiro, padahal kita nggak ada trip ke Gua Hiro saat itu. Jadi aku cuman sendiri aja, bertiga sama teman-temanku gitu ya. Di saat itu tiba-tiba aku dapat WhatsApp yang isinya kalau misalkan ada yang naik Gua Hiro, disitulah handphoneku jatuh. Tolong ya kalau ada yang menemukannya. Dan pertama yang aku lihat adalah di situ ciri-cirinya di kursi merah, di bawahnya, terus aku cek di sana, ternyata nggak ada. Tapi aku tanya ke askarnya, ternyata kata askarnya, oh iya ada katanya. Terus dia tunjukin tapi harus dibuka pakai passwordnya dulu. Jadi itu Masya Allah banget. Yang aku nggak ada rencana apa-apa, tiba-tiba naik Gua Hiro tersebut, ternyata memang Menemukan barang. Termasuk gitu, menemukan jemaah yang sempat tersesat. Ini Setuju. cerita dari Aiman Riki. Yes. Oke. Banyak gak jemaah? Pasti banyak lah ya yang sadar bahwa oh ini artis sinetron loh. Itu salah satu tantangannya juga mungkin ya. Jadi ketika lagi di Ka'bah gitu, depan Ka'bah, tiba-tiba aku mau sholat dicolek. Jadi jamaah lain gitu ya, dari rombongan lain. Mas mau foto ya katanya. Nanti ya Bu sholat dulu. Itu salah satu tantangan terbesar gitu ya. Lagi sholat pun diliatin. Jadi Masya Allah banget tantangan Kita banget. kayak iya. Tapi alhamdulillahnya menjadi petugas jemaah haji sekalian juga bisa beribadah ya. Setuju. Minta jodoh, siapa tahu jawaban dari Mudah-mudahan. doa kamu atas jodoh ada Amin, di sebelah amin. kanan kamu tuh lihat. Nah. Ini Wah, Eli. Asal Po Eli Subringa. Tapi kalau jadi petugas jemaah haji nggak tahu ini kamu bisa jawab ya pertanyaan yang mungkin juga orang penasaran. Apakah bisa melaksanakan ibadah haji juga nggak sih? Nah, untuk jadi petugas bisa atau enggak itu kemungkinan bisa. Tapi fokus kita adalah untuk jamaah.
Jadi ketika yang namanya haji itu kan adalah Arafah. Ketika kita ada di Arafah, di saat hari Arafah kita ada di sana berarti udah melaksanakan ritual untuk ibadah haji. Tapi ketika di sana di saat hari Arafah itu kita tidak ada di situ, berarti kita tidak melaksanakan ibadah haji. Dan untuk itu kita sebagai petugas, kalau misalkan untuk melaksanakan kegiatan ibadah haji, mungkin kemungkinan bisa. Tapi fokus kita adalah untuk jamaah. Misalkan di saat itu kita lagi menemani jamaah yang sakit, berarti tidak ada di Arafah, berarti kita nggak ikut melaksanakan ibadah haji. Nah saat itu kamu? Alhamdulillah banget, aku merasakan ibadah haji tersebut gitu. Dan di sana itu jadi satu tantangan juga buatku. Dimana di saat itu di Arafah itu kan ada tenda-tendanya, ada tempat tidurnya sendiri kan ya. Dan di saat itu ada beberapa petugas termasuk aku yang nggak dapet tempat tidurnya, which is aku tidurnya di karpetnya gitu. Dan aku merasakan, wah pertamanya aku, wah yang lain pakai tempat tidur nih, tapi kok aku enggak ya gitu ya. Tapi di saat itu juga aku langsung buka tulisanku, niatanku, kenapa aku pengen banget ibadah haji sebagai petugas. Di situ ada tertulis kalau niatanku tuh, ya aku harus ikhlas melayani dan lain-lain. Di saat itu aku makin ingat lagi, oh ya ini saatnya aku ujianku mungkin, dan aku harus ikhlas apapun yang terjadi gitu. Dan itulah salah satu baktiku mungkin ya, karena aku niatnya pengen melayani, fokusnya adalah jamaah dulu. Jadi ketika misalkan apapun yang terjadi, yang harus duluan, padahal sebelumnya aku tuh udah dapat tempat tidur. Tapi tiba-tiba ada jamaah yang belum dapat tempat tidur, akhirnya aku kasihin ke jamaah tersebut. Berbicara mengenai keikhlasan, beberapa waktu yang lalu keikhlasan seorang Aiman Ricky juga diuji karena harus kehilangan nenek tercinta. Udah berapa lama berarti mendiang nenek meninggal ya, Mas? Bulan Februari. Oh, bulan Februari. Bulan Februari, jadi mungkin... Berarti sebelum haji ya? Ya. Ya kan? Dan tepat setelah waktu itu terakhir ke sini, 5 hari kemudian almarhum. Ya. Ini kan dianggap sebagai mama sendiri ya kamu bilangnya ya. Ketika kemarin di Tanah Suci pasti memberikan doa terbaik untuk almarhumah. Yes. Dan yang aku lakukan saat ibadah haji tersebut, aku membadalkan nenekku. Jadi badal ibadah haji untuk nenekku. Karena waktu itu sebelum aku lulus sertifikasi, aku lulus menjadi petugas ibadah haji ini, ya aku minta doa sama beliau, Bu doain ya semoga lulus menjadi petugas ibadah haji. Terus nenekku cuma bilang, oh nanti berangkatnya sama ibu ya. Karena memang beliau nggak ngerti gitu ya. Jadi pas tiba-tiba 2 minggu kemudian setelah ibuku nggak ada, aku dapat kabar aku lulus. Dan aku niatanku, oh, kenapa aku bisa lulus? Mungkin karena doa beliau. Jadi aku niatanku kemarin, kalau sempat aku bisa melakukan ibadah haji, aku laksanakan untuk almarhum. Apa yang dirindukan dari sosok ibu atau nenek kamu? Tentunya banyak ya. Banyak banget. Karena itu satu-satunya bisa aku bilang yang aku punya saat ini ya. Jadi setelah kemarin gak ada, tentunya hampa banget. Yang biasanya tiap setelah subuh aku teleponan, karena udah gak ada lagi yang aku teleponin tuh. Wah, Kehilangan banget ya. kehilangan. Ya. Masih ingat nggak pesan yang disampaikan sama nenek kamu tuh apa? Dan aku tuh selalu berpesan, pokoknya setiap hari inget ya, usahain untuk istighfar setiap hari. Apapun yang terjadi istighfar. Karena ketika kita beristighfar setiap hari, kita ingat sama yang di atas dan akan menjalani kehidupan dengan enteng lah gitu. Gitu. Semoga kehidupannya bisa lebih ringan lagi. Aiman Ricky di Pagi-Pagi Hambar. Amin. Di bawah batu nisan kini kau telah sandarkan kasih sayang kamu begitu dalam, sungguh ku tak sanggup.
suhunya udah berapa derajat sekarang? Ini Melengkung dan juga vokalisnya Andika Kangkung Band. Komat namanya ya. Coba. Anget ternyata, iya. Coba gue cobain gitarnya dulu. Masa sih bisa bunyi sini Karen? Ayo. Aduh, Ya gue gini aja lah. Jangan kelas lo guys, rusak lo punya orang. 1, 2, 3, 4. Udah, ini mah nggak mungkin. Salah, yang bener tuh gini, ayo coba nyanyi ya. Stres, obatnya iman dan takwa. Melengkung Band dan juga Komat, selamat datang kembali kami ucapkan terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih banget. Coba pinjam Ini mic. lagi viral nih guys, jadi... Gua mau nanya, lu dari tadi begini-begini, ini ceritanya Ya itu gondrong. Enggak, ini apa ini ya? Coba lebih di zoom dong. Lebih di zoom dong ini loh. ini tuh apa? Enggak, itu ceritanya apa, alat apa? Oh ini drone. Ya Allah, udah sering manggung kemana-mana, udah coba ke psikolog belum lo? Oke. Boleh silakan ya duduk ya. Ayo Melengkung. Kreativitas mereka luar biasa loh. Di sini. Melengkung Band, silakan Komat duduk di sini Komat nih. Komat ini dibilang mirip Komat sama Kamit. Komat Mas Kamit Andika namanya. Band. Andika Kangkung Iya. Band. Ya mereka berkolaborasi akhirnya Betul. Melengkung dan juga Bang Komat ya. Emang siapa sih yang ngajakin kalian manggung beneran itu Udun siapa? Ngajakin manggung beneran Komat. Ngajak Iya. manggung beneran kan? Tapi manggungnya tuh di sawah, di lumpur seperti itu. Manggungnya di sawah. Iya, di lumpur. Ada penontonnya? Ada, karena aku pengennya itu menghiburnya tuh Natural. makhluk-makhluk yang ada di... Manggungnya di sawah. Soalnya tertipu belut, bebek Iya. dan ento. Tapi penting loh guys, bintang tamu kayak gini nih penting. Penting. Kita itu banyak yang stres sekarang. Manggung lah di sawah. Manggung di sawah, Direkam. direkam. Posting di sosial media. Iya. Apa respon orang-orang? Respon orang-orang gila kan. Apa katanya? Gila. Enggak dong, Enggak dong, menghibur. ini kan Ini kan menghibur, happy, kreatif. senang, kreatif. Senang. Tapi sebenarnya Saya aja ketawa terus ngeliatnya. teman-teman Melengkung ini sebenarnya bisa pada main band nggak sih? Bisa main alat musik nggak sih? Atau cuman memang gitu-gitu aja pakai daun segala macam? Ini cuma lip sync aja, meranin aja. Tapi ada yang bisa juga ini, yang gondrong ini bisa ini. Oh. Kalau ini suaranya asli Oh, bagus. suaranya memang dia bisa bernyanyi ya. Klub band. Pernah punya grup band. Klub band apa grup band? Grup band. Grup band. Namanya Melengkung. Karen juga punya grup band. Namanya Melehoy. Melintir gue tuh. Yang di tengah ini siapa namanya? Kayak Dave Hendrik ya? Bang Komat ini kemarin katanya pernah manggung sama... Babang Tampan. Iya, pernah manggung pas di acara festival tenda di Sulawesi. Boleh kita lihat Di dulu Kota ya. Palu ya. Coba ada. seperti apa ketika mereka punya aksi bareng ya. Wow tuh, keren banget loh Mas Komat. Iya, alhamdulillah. Mas Komat seneng gak sih tapi diajak beneran manggung sama Oh, Bang suatu kebahagiaan gitu kan bisa tampil duet sama Bang Andika gitu kan. Itu kan idola Komat. Bahagian buat Kamu kamu. merasa Kebahagiaan kembar buat- banget. Merasa kayak ya bahagia gitu kan. Kamu bahagia, tapi kamu tahu nggak kalau dia Kembar. sedih? Nah, itu. Beban buat Andika soalnya. Itu Iya. siapa yang ngajakin duluan? Kamu yang nawarin kah atau Bang Andika? Ada dari pihak festival tenda itu apa ya, ketua MPR itu loh. Oh, diajakin. Iya. Oh, kolaborasi deh kalian bareng. Iya. Akhirnya manggung Manggung bareng. Bang Andika. Cuman buat band Melengkung kan kalian Iya. tuh kan biasa lip sync, tampilnya di sawah direkam. Pernah nggak ada undangan buat manggung di satu acara, walaupun memang lip sync tapi ya di atas panggung gitu Iya. beneran? Itu ada sih sebenarnya itu. Harusnya tuh hari ini. Dikenaikan kelas hari ini. Cuman ada Acara apa? kenaikan kelas samenan sekolah. Samenan. Mau tampilnya itu anak-anak ini, anak-anak band Kenaikan hijau. kenaikan Iya, kelas. kenaikan Sekolah kelas. apa yang undang kalian? Nggak tahu itu. Tampilin kan kelas. Mau nampilin kita. Oh, Iya. kenapa nggak jadi? Karena ada pihak trans yang ngundang, jadi kalau Terima kasih.
Ya hilang dong jobnya. Tapi dunia loh. Sampai kemana, Wi? Thailand. Sampai ke Thailand. Iya, ada. Thailand mengenal mereka. Iya, alhamdulillah. Kita lihat viralnya seperti apa ya, sampai orang Thailand kenal sama mereka. Ya ampun. Itu sebenarnya itu spesial lah untuk orang-orang Thailand karena kan banyak komentar di PT Koma tuh orang Thailand. Banyak yang ngomong Iya. orang Thailand. Iya. Kok bisa orang Thailand nyangkut di Instagram kalian? Mungkin karena lucu mungkin ya. Viral. Karena ya viral juga kan ada lagu-lagu yang terbang bersamaku itu banyak yang komentar orang Thailand. Udah aku bikinlah lagu Thailand. Kita Selain punya lagu komentar orang-orang Thailand. Ya. Karen akan bacakan komentar. Kapun kap, kuglakakat kap, duku lekap. Sarap kap. Hah, keren banget katanya mereka terima. Itu ada artinya. Tuh. Oh, itu ada artinya yang di belakang Yang di sangat belakang berpengaruh karena drone-nya sangat keren dan banyak di banyak video. Di banyak video. Kekuatan ada di orang yang pegang drone. Sekarang cari uang tidak susah karena ada pohon pisang dan kebun. Dikelilingnya kebun pisang dan warna hijau yang ikonik. Indonesia sangat lucu. Sampai kapan kalian akan melakukan hal ini? sampai Sampai akhir raya. sampai akhir hayat aja ya. Soalnya di sini kan sosial media kan harus aktif terus lah. Betul. Menghibur Jadi harus orang. kreatif terus ya. Iya. Iya. Karena orang-orang di rumah kan kadang stres, Pusing dah, bener. Iya, apalagi ibu-ibu ya kan, Iya, kasihan lah benar. mikirin apa ini cicil apa ini kan. Yang stres tuh yang nonton apa kalian yang stres? Itu beneran kamu ke lumpur segala? Iya, ke lumpur. Bener-bener. Iya, karena kami kalau bikin konten itu totalitas sekaligus. Totalitas. Nggak nanggung-nanggung, jadi sekalian nanti bajunya dicuci sekalian gitu kan. Pakai daun pisang. Nanti kita tantang ganti daun pisangnya pakai daun pintu boleh? Ya boleh, boleh, boleh. Lagi tetap di pagi-pagi Ambiar. Pagi-pagi ambiar, ambiar, pagi-pagi ambiar, ambiar. Pagi-pagi Ambiar. Ambiar, sebelumnya kita informasikan buat Sobat Ambiar, jangan lupa untuk mampir ke Trans Hotel Surabaya dan juga Trans Hotel Jakarta. Mumpung harganya itu untuk permalannya. 999.000 hanya sampai 19 Juni. Dan Karena setelah itu di tanggal 20 Juni harganya naik jadi 1.199.000. langsung segera ke sana ya. Jangan lupa untuk nyobain di sana guys. Ada king prawnnya super enak, nasi goreng. Nasgornya juga endul. Sekali. Buntutnya juga super lembut dan lezat. Dan promo ini nih khusus ya untuk pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Jadi Nah, harus reservasi di reservasinya- Trans Hotel Jakarta Betul. 0811108088 atau Ke email, ke websitenya transhoteljakarta.com. Oke ya, atau juga Trans Hotel Surabaya, Silakan nomornya. 0811 1888 8055 atau thetranshotelsurabaya.com. terima kasih banyak buat bintang tamu kita pagi hari ini. Terima kasih juga buat Sobat Ambiar yang sudah menyaksikan. Kita akan kembali lagi besok hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger, sampai jumpa.